Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nursuladian Fatima, NIM 1701986 dari 7 BPGSD. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning berbasis STEM terhadap peningkatan literasi sains siswa sekolah dasar. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Hal-hal yang melatar belakangi adanya penelitian ini yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada yaitu peran penting pembelajaran sains atau IPA dalam menyiapkan peserta didik yang memiliki literasi sains. Seperti yang kita tahu bahwa kemampuan literasi sains siswa di Indonesia ini masih tergolong rendah. Hal itu juga dibuktikan oleh adanya hasil evaluasi dari Lembaga International Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD melalui program International Student Assessment atau yang lebih dikenal dengan PISA untuk anak usia 15 tahun. Nah, dari hasil PISA tersebut, Indonesia berada di peringkat 9 terbawah. Jadi dari 71 negara yang berpartisipasi, Indonesia mendapat peringkat 9 terbawah di atas Saudi Arabia dengan perolehan nilai 396 dan Saudi 386. Nah, berdasarkan hasil tersebut, performa Indonesia terlihat menurun jika dibandingkan dengan laporan PISA pada tahun 2015. Nah, selain itu juga saya menemukan fakta di lapangan bahwa peserta didik kurang menyukai pembelajaran IPA dan matematika serta hal-hal yang berhubungan dengan sains. Selain itu juga ditambah dengan metode yang digunakan oleh guru kurang menarik, yaitu metode ceramah di mana pembelajaran hanya terpusat pada guru. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan dan model pembelajaran yang menarik anak-anak untuk menyukai sains dan meningkatkan literasi sains. Nah, menurut Baibi pada tahun 2013, halaman 2020, salah satu pendekatan pembelajaran yang dirasa efektif dalam meningkatkan literasi sains adalah pendekatan berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, STEM ini juga bersifat integratif, di mana memungkinkan berbagai model pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung penerapannya. Salah satunya adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, dari hasil penelitian, salah satu model hasil penelitian Cheng dan kawan-kawan 2013 mengungkapkan bahwa PJBL STEM dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu juga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membantu siswa dalam memecahkan masalah di kehidupan nyata dan menunjang karir di masa depan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah literasi sains siswa setelah belajar menggunakan model project based learning berbasis STEM lebih baik daripada sebelum belajar menggunakan project based learning berbasis STEM? Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh penerapan model project based learning berbasis STEM terhadap peningkatan literasi sains siswa sekolah dasar? Dan tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui peningkatan literasi sains siswa setelah belajar menggunakan model project based learning berbasis STEM daripada sebelum belajar menggunakan project based learning berbasis STEM. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model project based learning berbasis STEM terhadap peningkatan literasi sains siswa sekolah dasar. Nah, adapun manfaat penelitian, manfaat yang diharapkan dalam penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis sendiri diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis dalam menentukan pembelajaran yang tepat agar bisa diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Lalu manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan, seperti guru, siswa, sekolah, peneliti, dan pembaca. Nah, bagi guru,
memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran project-based learning berbasis STEM pada siswa sekolah dasar. Bagi siswa, siswa akan mendapatkan pembelajaran dengan model project-based learning, sehingga siswa akan aktif berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan penerapan model project-based learning berbasis STEM, diharapkan juga akan dapat berpengaruh terhadap literasi sains siswa. Bagi sekolah, yaitu memberikan wawasan dalam bidang pendidikan mengenai pengaruh model project based learning berbasis STEM pada pembelajaran yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Bagi peneliti, agar memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran project-based learning berbasis STEM pada siswa sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu bagi pembaca. Nah, diharapkan penelitian ini menjadi informasi bagi para peneliti bidang pendidikan untuk meneliti aspek atau variabel lain yang diduga memiliki kontribusi terhadap konsep-konsep dan teori-teori tentang pembelajaran. Selanjutnya ada kajian teori. Nah, yang pertama yaitu project-based learning. Definisi project-based learning menurut Kemendikbud tahun 2017 yaitu project-based learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan suatu proyek dalam proses pembelajarannya dan juga berpusat pada siswa atau student-centered. Model PJBL ini memberikan kebebasan kepada para siswa untuk merencanakan aktivitas belajar mereka, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerjasama, produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Nah, prinsip dari project-based learning ini yaitu berpusat pada siswa. Nah, jadi model pembelajaran ini menggunakan masalah yang mungkin dialami pada kehidupan nyata yang sudah ditentukan tema dan topiknya. Nah, kemudian karakteristik dari project-based learning sendiri yaitu guru mengajukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik, yang kemudian peserta didik harus mendesain proses dan kerangka kerja untuk membuat solusi dan permasalahan tersebut. Nah, adapun manfaat dari model pembelajaran project-based learning ini adalah siswa menjadi lebih aktif dalam memecahkan masalah sehingga siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru serta melatih kolaborasi atau kerjasama kelompok dan memberikan kesempatan siswa untuk mengorganisasi sebuah proyek. Selain itu, model pembelajaran PJBL juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari model PJBL ini yaitu menurut Daryanto dan Raharjo tahun 2012 halaman 162 diantaranya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks serta meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengolah sumber. Dan juga memberikan pengalaman kepada siswa dalam pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan sebuah proyek. Adapun kelemahannya yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, juga membutuhkan biaya yang cukup banyak, serta ada kemungkinan siswa yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Selain itu juga ketika topik yang diberikan oleh guru kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan siswa tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada STEM. Definisi STEM ini menurut Moore DKK tahun 2014 halaman 11 menyatakan bahwa STEM merupakan suatu pendekatan dan upaya yang mengintegrasi 4 aspek pendidikan STEM. Pendidikan STEM juga menjadi satu pelajaran yang didasarkan antara subjek dan dunia nyata. Nah, 4 aspek pendidikan ini yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, selanjutnya sains itu merupakan pembelajaran yang mengaitkan yang ada kaitannya dengan ilmu alam, sedangkan teknologi merupakan pembelajaran yang mengaitkan antara teknologi modern dengan sains yang dikembangkan oleh manusia. Lalu ada engineering
yang merupakan pembelajaran yang mengaitkan pengoperasian atau mendesain dengan proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah matematika, di mana matematika ini akan meningkatkan inovasi melalui teknologi yang menghasilkan ilmu eksak dalam sains. Nah, karakteristik STEM ini ada 3. Yang pertama yaitu terdapat 3 metode pendekatan dari STEM ini. Yang pertama ada pendekatan silo atau terpisah, yang kedua ada pendekatan tertanam atau embed, dan pendekatan terpadu atau terintegrasi. Nah, lalu langkah-langkah pembelajaran STEM ini menurut Nur Aini pada tahun 2019 halaman 8, yang pertama ada ask, bertanya, yang kedua ada imagine atau berimajinasi, ketiga plan atau merencanakan, 4 create, dan 5 improve atau meningkatkan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran STEM ini menurut Morrison 2006 halaman 20, kelebihannya yaitu mampu menciptakan solusi permasalahan di abad 21 dan bersifat fleksibel sehingga dapat terintegrasi dengan berbagai model pembelajaran, lalu menumbuhkan keterampilan penyelidikan ilmiah dan mampu menumbuhkan kepercayaan diri dalam pengembangan diri siswa. Nah, adapun kekurangannya yaitu apabila guru tidak menguasai dan kurang memahami penerapan pembelajaran STEM, maka pembelajaran akan menjadi sulit karena guru tidak dapat mengaitkan materi dalam berbagai bidang dengan materi pokok dalam setiap pembelajarannya. Nah, selain itu juga hal tersebut akan menyebabkan guru sulit untuk mencapai tujuan dan standar kompetensi. Selanjutnya, literasi sains. Literasi sains ini dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Juga memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan, alam, intelektual, dan budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait dengan sains menurut OECD tahun 2016. Nah, adapun dimensi besar literasi sains diantaranya yaitu proses sains, konten sains, dan konteks aplikasi sains. Nah, proses sains ini yaitu merujuk pada proses mental yang terlibat ketika menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah. Sedangkan konten sains yaitu merujuk pada konsep-konsep kunci yang diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Dan yang ketiga ada konteks aplikasi sains yaitu merujuk pada situasi dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi lahan bagi aplikasi proses dan pemahaman konsep IPA. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang akan saya lakukan adalah jenis kuantitatif dengan metode penelitian kuasi eksperimen. Lalu di sini, mohon maaf, ini harusnya sampel ya. Untuk populasinya yaitu seluruh siswa kelas 5 di Kecamatan Wanayasa. Sedangkan untuk sampelnya yaitu siswa kelas 5 di salah satu SD yaitu SD Negeri Sukadami, di mana ada kelas kontrol di situ. Dan yang ketiga ada desain penelitian. Desain penelitiannya saya menggunakan non-equivalent control group design. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya ada observasi, wawancara, jurnal harian siswa, dan dokumentasi berupa foto dan video serta catatan di lapangan. Lalu saya juga akan melakukan tes. Selain itu, untuk analisis data, teknik analisis data adalah sebuah proses di mana peneliti mengolah data yang telah dikumpulkan. Nah, dalam penelitian ini, saya akan melakukan 2 teknik analisis data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif pada penelitian ini hanya dilakukan pada instrumen angket online dan observasi. Juga tes. Dan untuk analisis data kualitatif pada penelitian ini, saya akan menggunakan model yang diberlakukan oleh Miles and Haberman, yaitu dengan menggunakan 3 unsur utama.
Sekian. Oh ya, dan untuk agenda kegiatannya, eh, bulan November dan Desember yaitu untuk penyusunan proposal skripsi dan Januari sidang proposal. Untuk bulan Februari hingga bulan Juli saya akan melakukan bimbingan skripsi dan penelitian. Dan insya Allah pada bulan Agustus akan melaksanakan sidang skripsi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan dan kurang jelas, silakan tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.